aja kalimatnya Bu Mega ya kemarin ya. Mestinya Ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan. Tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Ya, oke, kita langsung ke Bang Hasan, Bang. Menanggapi ini isu sangat fundamental kata Bang Masinton yang ditabrak itu. Ya, dan kalau kata Ari tadi kalau Bu Mega udah bicara, yang mengoreksi nggak ada. Nggak ada. Kalau kemarin Mas Hasto bilang Pak Jokowi sudah terpapar sisi gelap kekuasaan, masih bisa mungkin dikoreksi Bu Mega. betul, atau Mbak Tapi, Puan. ya, Tapi nggak. sekarang udah ini Udah ya, mentok. Ya ratu terakhir nih udah. Dewan Kolonel pun udah bubar, gimana? Lanjut Bang Hasan. Jadi kalau saya melihatnya itu ada unsur happy-nya ketika Ibu Mega bicara spontan tanpa teks. Karena banyak yang bisa dikutip dan kemudian jadi perbincangan. Kalau sebelumnya kan Bu Mega pidato baca prompter, pidato ditulisin sama Hasto kan kayaknya. Karena itu omongan Hasto di acara Akbar Faisal diulang lagi sama Bu Mega kalimat-kalimatnya kan. Jadi nggak heboh. Tahu dari mana itu Pak Hasto yang nulis Bang? Kalimatnya hampir sama persis. Omongan Hasto di acara Akbar Faisal itu sama persis dengan pidatonya Ibu Mega. Jadi menurut saya ini Hasto yang nulis pun pidato. jangan-jangan dari Masinton. Baru mulai di tesis ini nih. Jadi menurut saya ini jadi akhirnya nggak dikutip, nggak jadi pembicaraan. Menurut saya gini, kita bisa setuju dan nggak setuju dengan pernyataan Bu Mega. Saya mungkin di bagian nggak setuju, tapi saya senang ini jadi diskursus. Kalau Ibu Mega bicara spontan, ya levelnya bicara Ibu Mega. Kalau kalimat yang kayak gini, mohon maaf, kalimatnya Ibu Mega itu yang ngomong Masinton, saya gitu, atau yang lain-lain, nggak akan jadi pembicaraan. Tapi karena ini Ibu Mega yang bicara, itu kemudian menjadi pembicaraan. Pembicaraan baik bagi pendukung maupun yang tidak mendukung. Ini jadi diskursus. Jadi kita bisa menjelaskan kepada publik, begini sudut pandang kita dan kita bisa membuat diskusi dan perdebatan yang bermutu soal ini. Gitu. Saya berada di posisi yang tidak setuju dengan Ibu Mega. Tapi saya senang Ibu Mega mengeluarkan pernyataan itu karena membuka ruang diskusi. Menurut saya. Jadi memang ada sisi saya melihat Ibu Mega marah. Saya melihat Ibu Mega kecewa. Tapi kalau marah dan kecewa menurut saya itu hal yang lumrah dalam politik. Kan ada harapan-harapan, keinginan yang mungkin tidak kesampaian atau tidak terwujud, ya kita kecewa, kita marah. Tapi diskursus ini menurut saya menarik ketika misalnya membangkitkan hantu yang namanya Orde Baru. Dulu hantu yang dibangkitkan tuh PKI. Bentar lagi gemoy jadi hantu loh. Ya tapi inilah kita bahas ya hantu Orde Baru. Iya kan, takut orang sama gemoy. Katanya gemoy ini berbahaya kata Sohibul Iman. Saya bilang dari mana berbahayanya? Ya tapi ini kan dibikinkan kayak gitu. Nah, Orde Baru buat saya sekarang itu hantu yang diciptakan untuk melabel orang. Ketika misalnya kita merasa oh iya kita kecewa dengan orang ini, harapan kita nggak kesampaian, atau mungkin oh jangan-jangan kalau begini caranya kita nggak akan berhasil untuk memenangkan lagi pemilu, jadi sehingga orang itu dilabel Orde Baru. Karena kalau kita bicara Orde Baru dan yang di depan sini rata-rata kan bukan eksponen ya, alumni Orde Baru, punya pengalaman hidup di bawah masa Orde Baru. Rata-rata. Saya tidak membayangkan kalau misal tuduhan ini ketika tahun 2019 masih agak masuk akal karena kekuatan Pak Jokowi itu hampir absolut waktu itu. Ya kan, Pak Jokowi presidennya, dia juga calon presidennya. Ya kan, partai-partai pengusung dia di koalisi pemerintahan solid. PDIP dukung dia, Nasdem dukung dia, Hanura, Golkar dukung dia, semua dukung dia. Nggak ada dispute di sana. Wah ini absolut sekali kekuasaan Pak Jokowi waktu itu. Nah dengan kekuasaan yang hampir absolut itu pun selisihnya nggak banyak loh. Artinya masyarakat juga nggak mengalami ketakutan, nggak ngerasa harus milih salah satu. Itu selisihnya 55-45 kan. Artinya Prabowo tanpa ada kaki di kekuasaan sama sekali masih bisa 45
Hari ini menurut saya jauh dari Orde Baru nih pemilunya. Kekuasaan ini terpecah 3 menurut saya. Tentu nggak sama besar, tapi terpecah 3, jauh lebih relatif dibandingkan tahun 2019. Anies Imin itu juga bagian dari kekuasaan menurut saya. Nggak bisa bilang kita oposisi total, ini bagian dari kekuasaan kok. Ada akses juga terhadap sumber daya kekuasaan kok. Ada juga perangkat-perangkat kalau dia mau pakai bisa dia pakai gitu. Kalau dia mau pakai. Ya, kubu Ganjar juga menurut saya bukan bagian dari oposisi, bagian dari kekuasaan hari ini. Saya nggak tahu sisi gelap kekuasaan itu ada di kubu Ganjar kah, atau di sisi kubu Anies, atau di kubu Prabowo. Kita sisi gelap itu di bagian mana? Tapi yang jelas itu fakta kekuasaan sekarang. Kalau di eksekutifnya terbelah 3 dukungannya. Bahkan orang yang paling bertanggung jawab, misalnya perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab mensupervisi pemilu ini, menjamin pemilu ini jujur dan adil, aman, nggak ada apa-apa, itu kan Menko Polhukam. Kalau tidak salah Menko Polhukamnya sekarang jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Jadi tidak sesederhana itu menurut saya. Di sini jauh lebih kompleks, jauh lebih terbagi-bagi kekuasaannya. Makanya kalau kita bicara Orde Baru tidak cukup hanya sekedar oh ini karena ada anak presiden berkuasa lagi mau jadi calon presiden kemudian ini balik lagi ke Orde Baru. Menurut saya nggak seperti itu. Nah di sini diskursusnya itu di sini menurut saya. Kenapa? Saya tidak setuju dengan Ibu Mega, maka saya mau menjelaskan dari sudut pandang saya. Ini berbeda 180 derajat. Saya nggak melihat Pak Menko Polhukam kemudian disuruh mundur atau diberhentikan. Tetap di dalam kekuasaan hari ini. Ya. Saya nggak melihat misalnya kakaknya Caimin disuruh mundur karena Caiminnya bergabung sama Anies, enggak. Saya nggak melihat misalnya Ibu Siti Nurbaya disuruh mundur gara-gara oh kan full aja di sana kan sudah bersama Anies Caimin. Enggak. Menurut saya hari ini ya memang soal pilihan politik yang menimbulkan kekecewaan aja. Bukan soal bangkit-bangkitnya Orde Baru. Karena kalau kita mau fair, yang akan jadi presiden setelah ini kalau nggak Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Yang akan jadi presiden bukan Caimin, bukan Gibran Rakabuming, bukan Mahfud MD. Tapi 3 orang yang saya sebutkan pertama tadi, ya, dan bukan Joko Widodo juga. Jadi di sana menurut saya ini pergantian kekuasaan yang normal, ini sirkulasi elit yang normal. Cuman sirkulasi elit ini kebetulan ada anaknya presiden. Ini sirkulasi elit yang sama kayak di Filipina juga. Ada terjadi sirkulasi elit, Duterte nggak bisa lagi maju jadi presiden, dia juga nggak bisa maju jadi wakil presiden. Kebetulan anaknya jadi wakil presiden, Sara Duterte. Tapi apakah ini berlanjutnya rezim Duterte? Belum tentu. Karena yang jadi presiden namanya Bongbong Marcos. Kan yang jadi presiden bukan Sara Duterte, yang jadi presiden Bongbong Marcos. Jadi menurut saya ini cuma baru pertama kali kita alami aja sehingga ada orang yang kecewa. Tapi kekecewaan ini kemudian mungkin patah hatinya agak dalam sehingga diluapkan dengan cara seperti itu. Bilang Neo Orba baru mau bangkit atau orang yang baru mau berkuasa tapi sudah kayak gini. Kalau saya ingat-ingat kekuasaan Pak Jokowi sama umurnya dengan kekuasaan PDIP. Jadi bareng-bareng gitu berkuasanya lagi itu bareng-bareng gitu. Umur kekuasaannya PDIP ya 10 tahun terakhir itu sama kayak umur kekuasaannya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lebih lama berkuasa gitu, bukan baru mau berkuasa, menurut saya sudah berkuasa sekian tahun dan hitungannya tuh hitungan berkuasa itu sama persis dengan hitungan PDIP juga berkuasa di Republik ini. Jadi diskursus itu menurut saya yang penting untuk diangkat. Terlepas dari setuju atau tidak kita dengan pernyataan Bu Mega, tapi pernyataan Bu Mega itu memantik diskusi terutama di kalangan-kalangan epistemis gitu. Kalangan-kalangan epistemik, benar enggak ini Orba mau bangkit? Benar enggak ini? Saya satu lagi catatan. Kita kan suka mendistorsi, ini mengakali konstitusi. Ini mengubah konstitusi, mengotak-atik konstitusi. Saya berkali-kali bilang, enggak ada konstitusi yang diubah kok. Karena konstitusi yang diubah itu melalui amandemen. Kita sudah 4 kali amandemen dan kalau nanti ada amandemen kelima. Amandemen tidak dilakukan oleh Anwar Usman dan kawan-kawan. Nggak bisa dia mengamandemen. Ya. Tapi kalau undang-undang yang diamandemen
Ya, undang-undang yang jadi gini, bahasa kasarnya kan begini. Kalau bahasa idealnya kan MK itu tempat orang untuk mengajukan uji terhadap undang-undang kalau merasa hak konstitusionalnya terganggu. Itu kan bahasa idealnya. Tapi kalau kita pakai bahasa premannya, ini jalur untuk mengubah undang-undang tanpa lewat parlemen. Karena begitu permohonan diterima, undang-undangnya berubah. Ada yang dihapus, ada kata-kata yang dicoret. Kan begitu tuh. Ada separuh dihilangkan kata-katanya begitu. Tapi kan ada dugaan intervensi ini Bang yang dicurigai oleh Bang Masinton dan kawan-kawan. Nah, dugaan intervensi ini kan tulisan Tempo. Belum terbukti menurut saya. Jadi Tempo aktivis ini menurut saya psikologi gini. Dia kena paper cut di sini, kena sobek, kena pisau di sini. Jeri-jerinya kayak orang patah tulang. Kayak orang ketabrak mobil gitu loh. Jadi dikesankan luar biasa. Ibu Iriana yang menurut saya cuman bicara ide aspirasi di lingkungan keluarga kayak jadi konspirasi yang maha dahsyat. Itu saya bilang kalau aktivis kadang-kadang, kalau jurnalis kadang-kadang kalau ingin memframing itu luka sobek dikit, jerit-jeritnya kayak orang patah tulang atau kayak orang habis ketabrak mobil gitu, patah 3 gitu. Jadi begitu menurut saya. Jadi pengandaiannya nggak proporsional, nggak pas untuk dijadikan sebuah analisis yang layak untuk dikedepankan. Itu yang Kecuali Saldi Isra yang ngomong gimana Bang? Apa? Yang Saldi Isra ngomong di Kecewa kan? Ya, Dia kecewa kan? Iya, Tapi dia nggak bilang intervensi kan? Bukan Tiba-tiba jurnalis, berubah. tiba-tiba ada hal yang di luar invisible hand lah kurang lebih gitu. Enggak, dia bilang perubahan yang mendadak karena ada Hakim Anwar Usman ikut Iya. mengambil keputusan ikut RPH untuk permohonan 90 kan. Tapi kan tensinya kita tahu Bang, kurang lebih sama, cuman Ya kata-kata. kalau saya sih kalau kayak gitu tuh sebaiknya dibuktikan, diomongin. Oh ada intervensi si A, si B, si C. Disebut dong namanya intervensi. Kan pembuktian itu nggak boleh disembunyikan dari hakim. Itu kan nggak bisa misalnya ketika berdasarkan keterangan Tempo, ini ada cerita begini. Tapi Temponya karena berlindung di balik undang-undang pers nggak bisa dipanggil ke pengadilan. Tempo bisa, Tempo enggak. Ya, tapi ini gara-gara itu omongan Pak Jimli kemarin. Tapi gara-gara ada undang-undang pers, dia nggak bisa dihadirkan untuk bersaksi karena dia harus melindungi narasumbernya. Berarti kan nggak bisa kita pakai untuk membuat sebuah keputusan. Menurut saya begitu. Ketika kita dispute soal hukum, semua harus dibuka dong. Oke. Nggak ada untuk rahasia dong. Kalau gitu semua juga bilang rahasia dong nanti. Kalau ketua MK diberhentikan itu gimana? Gini, keputusan MK kan harus dijalankan, ya kan? Mau orang sama lagi, perkara kita senang nggak senang, tapi ada keputusan yang harus dijalankan. Tapi negara hukum selalu menyediakan jalur untuk orang yang tidak puas atau tidak terima. Menurut saya Anwar Usman mungkin nggak terima, tapi dia serahkan kursi ketuanya mau nggak mau. Tapi ada jalur buat dia untuk memulihkan nama baik dia. Dengan apa? Dia gugat ke PT UN kan. Jadi menurut saya itu jalur yang biasa normal. Kalau yang jalur kekuasaan itu main pukul, pakai kayu, hilang orang, diteror orang, itu yang pakai jalur. Kalau pakai jalur hukum menurut saya siapapun boleh menempuh jalur itu. Jadi jangan bilang itu praktek kekuasaan. Jalur hukum itu disediakan buat semua orang menurut saya. Kalau Orde Baru keputusannya yang dibuat oleh Jimli gitu, Jimli udah hilang dari permukaan itu. Karena Kalau Orde Baru. Ya maksud saya kan mungkin dia mau melihat level-levelnya, Bang, ini udah mengarah ke Orde Baru. Saya sama sekali nggak melihat ke sana. Kalau hanya karena Gibran maju jadi cawapres, kita bilang Orde Baru,